Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah kelahiran Yesus Kristus, pelajaran tentang pengorbanan. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Natal tinggal beberapa hari lagi. Meskipun kali ini kita merayakannya di dalam masa pandemi COVID-19, tetapi kiranya ini tidak mengurangi kerinduan untuk dapat merayakan Natal bersama, baik itu di gereja-gereja, secara offline ataupun online, baik itu di rumah-rumah dan juga di kampung halaman masing-masing. Saudara yang terkasih, dalam renungan kali ini kita akan mempelajari tentang pengorbanan di waktu Tuhan Yesus lahir sebagai manusia. Kita akan belajar bahwa hari Natal ini bukan sekedar pesta pora dengan pohon terang dan segala aksesorisnya. Natal bukan sekedar memikirkan untuk menyiapkan kue-kue dan baju baru, tetapi hari Natal kiranya dapat menjadi sebuah perenungan spiritual akan arti pengorbanan. Saudara, mari kita kembali ke ayat pokok, yaitu di sana diceritakan bahwa Maria bertunangan dengan Yusuf. Dalam tradisi Yahudi, pertunangan itu terbagi dua. Ya. Pertunangan yang pertama atau engagement, yaitu dua orang yang dipertunangkan oleh orang tua pada waktu mereka masih kecil dan belum saling mengenal. Pertunangan tahap pertama ini bisa dibatalkan, saudara. Lalu ada pertunangan tingkat kedua atau betrothal, yaitu dua orang yang telah dipertunangkan yang sudah cukup umur. Mereka sudah disebut suami istri, tetapi mereka belum tinggal bersama dan mereka belum boleh melakukan hubungan seksual. Dan dalam tradisi Yahudi, pemutusan pertunangan di tahap yang kedua ini dianggap sebagai perceraian dan dianggap sebagai dosa. Dan pertunangan tahap kedua hanya berlangsung 1 tahun sebelum mereka boleh satu rumah dan berhubungan seks. Nah, saudaraku, masalahnya ialah Maria mengandung sebelum ia dan Yusuf hidup sebagai suami istri di ayat 18. Matius mencatat bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Tetapi pada waktu itu Yusuf belum tahu sampai malaikat Tuhan memberitahukan bahwa anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus di ayat yang ke-20. Oke, kita langsung masuk kepada inti. Saudaraku, dari proses kelahiran Yesus Kristus ini kita dapat pelajaran tentang pengorbanan. Jadi kita mendapatkan pelajaran tentang pengorbanan. Yang pertama, pengorbanan Maria. Saudara, dengan situasi seperti ini, Maria bisa dituduh berzina dan dihukum mati apabila Yusuf tidak mau mengakui kehamilan Maria tersebut. Ini sesuai dengan ancaman Taurat di dalam Ulangan pasal 22 ayat 23 dan 24. Tetapi Maria mau berkorban, saudara. Mengapa? Karena ia telah ditemui oleh malaikat Gabriel yang memberitahukan bahwa ia akan mengandung anak Allah yang maha tinggi yang bernama Yesus, Mesias yang kekal, yang proses kelahirannya akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Inilah kasih karunia Allah kepada Maria di dalam Injil Lukas pasal pertama, pasal 1 ayat 26 sampai 35. Dan perhatikan saudara, respon Maria ini sungguh luar biasa. Ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Di dalam Lukas 1 ayat 38. Yang kedua, pengorbanan Yusuf. Saudaraku, ketika Yusuf mengetahui Maria hamil sebelum ia bersetubuh dengannya, Yusuf memilih untuk menceraikannya diam-diam supaya Maria tidak dipermalukan nama baiknya setelah ia mempertimbangkannya di Matius 1 ayat 19 sampai 20a. Jadi saudara, Yusuf mau menceraikan Maria, tetapi ia tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dibakar emosi lalu kemudian memutuskan dan bertindak. Tetapi luar biasa, Yusuf
mempertimbangkannya dengan matang sebelum ia mengambil keputusan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat Yusuf rela kehilangan martabatnya sebagai seorang suami demi melindungi istrinya, karena ia seorang yang tulus hati. Seorang yang tulus hati, terjemahan yang lebih tepatnya yaitu seorang yang benar. Saudara, benar dalam perjanjian lama adalah sesuai hati Allah dan hukumnya. Jadi, Yusuf sedang menyatakan belas kasihan dan kemurahan hati kepada Maria. Saudaraku, kemudian Yusuf mengurungkan maksudnya ketika ia ditemui oleh malaikat Tuhan yang menjelaskan bahwa anak yang dikandung Maria berasal dari Roh Kudus yang harus ia namai Yesus sesuai dengan maksud Allah kepada umat manusia, yaitu Dia menyelamatkan mereka dari dosa, seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang namanya, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, ini tercatat di dalam Matius 1 ayat 20-23. Dan respon Yusuf pun luar biasa. Matius mencatat dalam pasal 1 ayat 24 ini, ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia kemudian mengambil Maria sebagai istrinya, dan di ayat 25 dikatakan bahwa meskipun Maria telah menjadi istrinya, tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Ini bukan sekedar Yusuf menghormati kesucian Maria, tetapi ia sudah memahami bahwa yang dikandung oleh Maria adalah Allah yang Maha Kuasa melalui karya Roh Kudus. Jadi Yusuf tahu ia tidak boleh mencampur benihnya yang telah tercemar oleh dosa dengan apa yang dikandung oleh Maria yang kudus, anak Allah, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Maria dan Yusuf rela berkorban karena mereka percaya pada Allah. Mereka taat dan mengabaikan kepentingan diri sendiri karena melihat rencana Allah yang besar dan agung melalui kelahiran Yesus Kristus itu. Haleluya. Dan pada poin yang ketiga, inilah sesungguhnya pengorbanan yang terbesar adalah pengorbanan Yesus Kristus. Saudaraku, Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi ia mau dilahirkan sebagai manusia biasa. Filipi pasal 2 ayat 5-7 mencatat, Yesus Kristus, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia datang sebagai manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Betapa Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang sangat rendah hati. Haleluya. Dan di sini dikatakan Yesus taat kepada Bapanya karena misinya yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa, seperti yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria dan Yusuf. Ini tercatat di dalam Filipi pasal 2 ayat 8-11 ya. Yesus datang penuh ketaatan, meskipun itu mengorbankan dirinya sendiri. Haleluya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus bukan sekedar percaya, tetapi juga harus disertai dengan ketaatan yang penuh. Karena kita melihat Natal ini bukan tentang diri kita, tetapi tentang Allah yang Maha Kuasa hadir bagi dunia. Pandemi COVID-19 terus mengancam umat manusia, tetapi kita percaya pada kedaulatan dan kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu untuk hadir memberikan terang pengharapan bagi dunia yang sedang diliputi oleh kegelapan dan penuh ketakutan. Saudara dan saya, mari kita bersatu hati sebagaimana Yusuf mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum ia putuskan. Mari kita juga hari-hari ini mempertimbangkan bagaimana kita dapat melakukan hal-hal yang baik dan benar meskipun dalam keadaan sulit. Kita menjadi pelindung keluarga kita. Jangan kita mempermalukan
sesama tubuh Kristus. Hari-hari ini begitu banyak orang yang saling mempermalukan di media sosial, yang saling mempermalukan keluarganya sendiri di media sosial. Apakah itu suami, istri, anak mantu dipermalukan di media sosial. Dan itu ditonton oleh orang banyak, dan orang itu melihat identitas orang-orang yang menceritakan aib keluarga adalah orang Kristen. Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari Maria untuk berserah pada kehendak Allah, karena kita hanya hamba yang melakukan tugas-tugas yang diberikan atau dibebankan kepada kita. Mari kita lakukan pada saat-saat Natal ini. Kita menjadi berkat bagi orang lain sebagaimana Kristus datang untuk menolong dan memberkati umat manusia. Selamat beraktivitas, terus bersemangat, jangan lupa berdoa dan berharap. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.